warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Azara dengan NPM 241407027 dari kelas TEP C angkatan 2024. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar dari Bapak Dr. Mareli Talambanua, STP MSc, yaitu mereview beberapa materi yang sudah diberikan. Dan ini adalah beberapa materi-materi yang akan saya review kembali. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Check it out. Oke, materi yang pertama kita akan masuk ke motor bakar 4 tak diesel dan bensin dulu ya. Jadi pertama pengertiannya dulu. Pengertiannya adalah motor bakar 4 langkah atau 4 tak adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston di dalam silinder. 4 langkah tersebut yaitu ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Dalam satu siklus kerja, poros engkol itu akan berputar selama 2 kali, sedangkan piston naik turunnya akan sebanyak 4 kali. Lalu di sini ada prinsip kerja. Prinsip kerja dalam konteks motor bakar 4 tak berarti cara atau mekanisme dasar bagaimana mesin menghasilkan tenaga dari bahan bakar. Jadi, bukan sekadar urutan langkah, tapi konsep utama bagaimana energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak melalui proses pembakaran dan gerakan si piston. Nah, prinsip kerja motor bakar 4 tak yaitu yang pertama ada langkah hisap, yaitu piston bergerak turun dan katup masuk terbuka, udara serta bahan bakar pada motor bensin masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada langkah kompresi, itu dimana piston naik dan menekan campuran bahan bakar udara atau bensin dan udara saja atau diesel agar lebih padat. Lalu yang ketiga, ada langkah usaha pembakaran terjadi dan mendorong piston ke bawah pada bensin disebabkan percikan busi, sedangkan pada diesel karena tekanan tinggi. Yang keempat, ada langkah buang, yaitu katup buang terbuka, piston naik, dan gas hasil pembakaran keluar melalui knalpot. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di motor bakar 4 tak. Jadi, komponen yang ada di motor bakar 4 tak diesel ataupun bensin itu sama saja ya. Yang pertama ada blok silinder, yang fungsinya menjadi tempat utama terjadinya proses kerja piston termasuk pembakaran, kompresi, dan pembuangan gas. Biasanya terbuat dari besi cor atau aluminium agar kuat menahan tekanan tinggi. Yang kedua ada piston atau torak. Dia bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi hasil pembakaran menjadi energi gerak. Piston juga berfungsi menekan udara atau campuran bahan bakar dan udara saat langkah kompresi. Yang ketiga ada batang piston atau connecting rod yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Fungsinya itu untuk mengubah gerak lurus piston menjadi gerak putar pada poros engkol. Yang keempat ada poros engkol atau crankshaft, mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Yang kelima, ada katup masuk atau intake valve, berfungsi membuka saluran agar udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar pada langkah hisap. Yang keenam, ada katup buang, digunakan untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar saat langkah buang. Yang ketujuh, ada kepala silinder yang fungsinya untuk menutupi bagian atas silinder dan menjadi tempat dudukan katup, busi pada motor bensin, serta injektor pada motor diesel. Yang kedelapan, ada busi pada motor bensin, menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara pada langkah usaha. Yang kesembilan ada injektor pada motor diesel, yaitu menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar pada tekanan yang tinggi agar tercampur dengan udara panas dan terbakar. Yang ke-10 ada sistem pelumasan, yang fungsinya untuk menyebarkan oli ke seluruh bagian mesin untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan pada komponen yang bergerak. Yang terakhir ada sistem pendinginan, yang fungsinya untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas akibat pembakaran dan gesekan. Biasanya akan menggunakan cairan pendingin, air plus coolant atau udara. Nah, lanjut ke perbedaan utama bensin dan diesel.
Yang pertama, cara pembakarannya. Motor bensin itu menggunakan percikan api dari busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Sedangkan motor diesel tidak memakai busi, tetapi udara dikompresi hingga panas, lalu bahan bakar disemprotkan dan terbakar sendiri. Yang kedua, di rasio kompresinya. Motor bensin memiliki rasio kompresi lebih rendah, sekitar 8-12 banding 1, sedangkan motor diesel memiliki rasio kompresi lebih tinggi, sekitar 14-22 banding 1, agar udara cukup panas untuk membakar bahan bakar. Yang ketiga, bahan bakar dan efisiensi. Motor bensin menggunakan bensin, menghasilkan putaran mesin halus tapi lebih boros. Nah, kalau motor diesel itu memakai solar, menghasilkan torsi yang besar dan lebih hemat bahan bakarnya. Yang keempat ada karakter mesin. Bensin itu suara mesinnya lebih halus, cocok untuk kendaraan ringan. Nah, kalau diesel suara lebih kasar, cocok untuk kendaraan berat atau niaga. Yang kelima, yang terakhir itu ada perawatan dan harganya. Mesin bensin itu perawatannya lebih mudah dan lebih murah. Sedangkan mesin diesel perawatannya itu lebih mahal, tapi umur mesinnya juga jauh lebih panjang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh perhitungan. Yang pertama ada contoh perhitungan volume silinder. Nah, volume silinder ini menunjukkan kapasitas mesin dan menentukan tenaga yang dihasilkan. Rumusnya itu ada Vs sama dengan Pi per 4 atau Pi dibagi 4 dikali diameter kuadrat dikali L. Nah, di mana D-nya itu diameter silinder dan L-nya itu langkah pistonnya. Nah, di sini diketahui diameter silindernya itu 80 mm. Nah, sedangkan langkah piston itu 100 mm. Lalu kita hitung, kita masukkan V-nya. Karena dia bukan kelipatan 7, maka kita pakai yang 3,14. Lalu dibagi 4 atau per 4 dikali 8 pangkat 2 karena kita ubah ke dalam sentimeter. Lalu kita kalikan dengan 10 yang dimana 100 mm juga kita ubah menjadi cm dan kita kalikan. Hasilnya adalah 502,4 cm kubik. Lalu kita masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu rasio kompresi. Nah, rasio kompresi itu adalah perbandingan antara volume total silinder dengan volume sisa ruang bakar. Nah, di mana rumusnya itu adalah RC atau rasio kompresi sama dengan VC atau volume langkah ditambah dengan VS yaitu volume ruang bakar yang dibagi dengan VC yaitu volume langkah. Nah, jika Vs sama dengan 500 cc dan Vc-nya itu 50 cc, maka kita akan gunakan rumusnya, lalu akan kita masukkan dan didapatkan jumlahnya 500 ditambah 50 dibagi 50, yaitu 550 dibagi dengan 50 yang akan menghasilkan angka 11. Lalu di sini kita akan masuk ke keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, motor bakar bensin. Nah, motor bensin itu memiliki beberapa keunggulan, antara lain suara mesin yang lebih halus, getaran yang lebih kecil, serta akselerasi yang responsif sehingga nyaman digunakan untuk kendaraan pribadi. Mesin bensin juga lebih ringan dan mudah dalam perawatan karena komponennya itu tidak terlalu kompleks. Tapi kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih boros dan efisiensi thermal yang lebih rendah dibandingkan motor diesel. Lanjut ke motor bakar diesel. Nah, motor bakar diesel ini unggul dalam efisiensi bahan bakar dan torsi yang tinggi sehingga lebih kuat untuk menggerakkan kendaraan yang berat seperti truk atau bus. Selain itu, umur pakai mesin diesel umumnya lebih panjang karena konstruksinya itu lebih kokoh. Tapi, kekurangan motor diesel itu di suara mesinnya yang lebih kasar, getarannya juga lebih besar, serta biaya perawatan dan perbaikannya itu lebih mahal.
Nah, di sini kita akan lanjut ke perawatan motor bakar 4 tak. Yang pertama, perawatan motor bakar 4 tak itu bertujuan untuk menjaga performa mesin tetap optimal dan umur pakai komponen lebih panjang. Perawatan dibagi menjadi perawatan harian, ada yang berkala dan ada juga yang sesuai jam kerja mesin atau jarak tempuhnya. Lalu fokus utamanya ini menjaga sistem pelumasan, pendinginan, dan pembakaran agar tetap bekerja secara efisien. Lalu perawatan rutin juga membantu mendeteksi dini kerusakan kecil sebelum menyebabkan masalah besar pada mesin. Baik motor bensin maupun diesel itu memerlukan perhatian berbeda sesuai karakter sistem bahan bakarnya. Nah, kita udah sampai di kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya itu perawatan rutin pada motor bakar 4 tak juga membantu mendeteksi dini kerusakan kecil sebelum menyebabkan masalah besar pada bensin. Nah, baik pada motor bensin maupun diesel memerlukan perhatian berbeda sesuai karakter dari sistem bahan bakarnya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu motor bakar 2 tak. Pengertiannya, motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Biasanya digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor, mesin potong rumput, dan perahu kecil. Setiap putaran menghasilkan tenaga, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan kapasitas yang sama. Lalu, prinsip kerja yang digunakan. Jadi, prinsip kerja di sini tuh dalam konteks motor bakar 2 tak berarti cara atau mekanisme dasar bagaimana mesin menghasilkan tenaga dari bahan bakar. Jadi, bukan sekedar urutan langkah, tetapi konsep utama bagaimana energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak melalui proses pembakaran dan gerakan piston. Langkah pertamanya yaitu kompresi dan pembilasan. Saat pistonnya naik, campuran bahan bakar dan udara di ruang engkol akan tertekan, sementara di ruang bakar terjadi kompresi. Langkah yang kedua yaitu usaha dan hisap. Ketika piston turun akibat pembakaran, gas buang akan keluar dan campuran baru dari ruang engkol akan masuk ke dalam silinder. Jadi, satu putaran poros engkol akan menghasilkan satu langkah kerja. Lalu di sini ada beberapa komponen-komponen utama dari motor bakar 2 tak. Yang pertama ada piston dan silinder. Piston itu bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah tekanan gas pembakaran menjadi gerak mekanik. Celah antara piston dan silinder harus rapat agar kompresi tidak bocor. Yang kedua ada karburator yang berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang tepat sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Kinerja karburator itu sangat mempengaruhi tenaga dan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga ada crankcase atau ruang engkol yang berfungsi sebagai tempat sementara campuran bahan bakar dan udara sebelum dikompresikan ke silinder. Juga menjadi rumah bagi poros engkol yang mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Yang keempat ada port, lubang masuk, buang, dan bilas yang mengatur keluar masuknya gas di dalam silinder, tidak menggunakan katup seperti mesin 4 tak, melainkan lubang atau port yang terbuka dan tertutup oleh gerakan piston. Yang kelima ada busi yang menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada akhir langkah kompresi. Kondisi busi sangat berpengaruh terhadap proses pembakaran dan tenaga mesin. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik motor bakar 2 tak. Yang pertama, siklus kerjanya itu lebih cepat. Proses pembakaran terjadi setiap satu putaran poros engkol atau 2 langkah piston. Jadi dia lebih hemat atau lebih cepat pembakarannya daripada motor bakar 4 tak.
Akibatnya, tenaga yang dihasilkan per satuan waktu itu lebih besar dibandingkan mesin. Akibatnya, tenaga yang dihasilkan per satuan waktu itu juga lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, desainnya itu lebih sederhana, tidak menggunakan katup hisap dan buang seperti mesin 4 tak, melainkan port atau lubang yang diatur oleh gerakan piston. Kedua, desainnya itu lebih sederhana, tidak menggunakan katup hisap dan buang seperti mesin 4 tak, melainkan port atau lubang yang diatur oleh gerakan piston. Komponennya juga lebih sedikit, dan bobot mesinnya itu jadi lebih ringan dan biaya produksinya juga lebih murah. Yang ketiga, itu pelumasan campur atau premix. Oli dicampur langsung ke bahan bakar sehingga ikut terbakar bersama campuran udara bahan-bahan bakar. Hal ini itu memudahkan perawatan tetapi menyebabkan pembakaran tidak bersih dan muncul asap putih. Efisiensinya rendah. Sebagian campuran bahan bakar terbuang saat proses pembilasan karena tidak tertutup sempurna, yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar lebih boros dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Lalu di sini ada contoh soal perhitungan. Sebenarnya contoh perhitungannya itu sama saja dengan motor bakar 4 tak, tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama itu ada contoh 1, volume silinder. Volume silinder itu menunjukkan kapasitas mesin dan menentukan tenaga yang dihasilkan. Rumusnya itu ada Vs sama dengan Pi dibagi 4 dikali diameter kuadrat dikali L, di mana D-nya itu diameter silinder dan L-nya itu adalah langkah pistonnya. Di sini contohnya, untuk contoh soalnya yaitu diameter silindernya itu 80 mm yang akan kita ubah ke dalam cm, yaitu 8 cm, dan langkah pistonnya itu ada 100 mm yang akan kita ubah juga ke cm, maka dihasilkan langkah pistonnya itu 10 cm. Oke, jadi ketika pakai rumus ini maka sama dengan 3,14, karena dia bukan kelipatan 7, maka V-nya kita akan pakai yang karena di sini bukan kelipatan 7, maka Pi-nya kita akan pakai yang 3,14 dibagi 4 dikali 8 kuadrat karena diameternya itu 8. Lalu akan kita kalikan juga dengan langkah pistonnya yaitu 10. Maka menghasilkan 502,4 cm pangkat 3 atau kubik untuk volume silindernya. Lanjut ke contoh kedua yaitu rasio kompresi. Dengan rumus yang ada, maka ketika Vs-nya sama dengan 500 cc dan Vc-nya sama dengan 50 cc, sama aja kalau kita pakai rumusnya itu 500 ditambah 50 lalu dibagi 50, yang artinya 550 dibagi 50 sama dengan 11. Jadi rasio kompresinya itu 11. Lalu di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari mesin motor bakar 2 tak. Nah, yang pertama itu keunggulannya. Kalau untuk keunggulannya, motor bakar 2 tak ini memiliki konstruksi mesin yang lebih sederhana dan lebih ringan dibandingkan motor bakar 4 tak, sehingga mudah dalam perawatan dan perbaikan. Mesin ini tuh juga mampu menghasilkan tenaga lebih besar pada putaran rendah karena setiap satu putaran poros engkolnya itu menghasilkan satu langkah kerja. Akselerasinya lebih cepat, membuat motor jenis ini nih cocok digunakan pada kendaraan yang memerlukan respon tinggi seperti motor trail atau mesin kapal kecil. Selain itu, karena komponennya juga lebih sedikit, jadi biaya produksinya pun relatif lebih murah. Tetapi, untuk kekurangannya, motor 2 tak ini juga memiliki beberapa kelemahan yang cukup signifikan. Yang pertama, konsumsi bahan bakarnya itu lebih boros karena sebagian campuran bahan bakar dan udara terbuang bersama gas buang. Yang kedua, pembakaran oli pelumas yang menimbulkan asap tebal dan polusi udara yang lebih tinggi. Selain itu, suhu kerja mesinnya itu cenderung lebih panas dan komponennya tuh cepat aus, sehingga umur mesin relatif lebih pendek dibanding motor 4 tak. Efisiensi termalnya pun lebih rendah karena banyak energi terbuang melalui gas sisa pembakaran.
Untuk perawatan motor bakar 2 tak perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga performa mesin dan memperpanjang umur pakainya. Langkah utama yang harus diperhatikan adalah membersihkan saluran pembuangan atau knalpot dari kerak karbon yang menumpuk akibat pembakaran oli. Selain itu, filter udara harus sering dibersihkan agar campuran bahan bakar dan udara itu tetap seimbang karena kotoran bisa mengganggu proses pembakaran. Kemudian periksa dan ganti busi secara berkala, sebab busi cepat kotor akibat oli yang ikut terbakar pada sistem pelumasan. Pastikan juga oli samping selalu tersedia karena oli ini tuh berfungsi melumasi piston dan silinder agar tidak cepat haus. Terakhir, lakukan pengecekan kompresi dan sistem karburator, karena dua bagian ini sangat berpengaruh terhadap tenaga dan efisiensi mesin. Yang terakhir, kesimpulannya adalah motor bakar 2 tak memiliki keunggulan pada tenaga yang besar dan konstruksi mesin yang sederhana, sehingga mudah dirawat dan ringan. Namun, efisiensi bahan bakarnya ini lebih rendah karena proses pembakarannya terjadi 2 kali lebih cepat dibanding motor 4 tak. Mesin ini juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi akibat pembakaran oli dengan perawatan yang rutin dan benar. Performa motor 2 tak bisa optimal serta memiliki umur pakai yang panjang. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan diesel. Sistem penyaluran bahan bakar berfungsi untuk mengatur jumlah dan waktu pemasukan bahan bakar ke ruang bakar. Tujuannya agar campuran udara dan bahan bakar ideal sehingga pembakaran efisien, tenaga optimal, dan emisi rendah. Jenis sistem berbeda antara mesin bensin dan diesel tergantung cara pencampuran serta penyemprotan bahan bakarnya. Sistem karburator pada bensin, langkah pertamanya itu kompresi dan hisap. Piston naik, menekan campuran di ruang bakar sambil menghisap campuran, baru ke ruang engkol. Langkah yang kedua, piston turun, gas terbakar, memberi tenaga dan gas buang keluar melalui lubang buang. Di sini akan saya masukkan contoh perhitungannya. Contohnya itu rasio udara dikurang bahan bakar ideal sama dengan 14,7 banding 1. Jadi jika udaranya sama dengan 1470 gram, maka bensin yaitu 1470 dibagi 14,7 yang akan menghasilkan 100 gram bensin. Lalu ada sistem injeksi bensin. Sistem injeksi bensin memakai sensor dan injektor elektronik untuk menyemprot bahan bakar langsung ke intake manifold atau ruang bakar. Pompa elektrik menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil agar pembakaran efisien. Kelebihannya tenaga stabil, emisi rendah, dan efisien. Di sini juga saya masukkan contoh perhitungannya. Misal tekanan injektornya sama dengan 300 kPa dan debitnya 0,02 liter per detik. Maka daya semprot yang dibutuhkan adalah 300.000 Pascal dikali 0,00002 yang akan menghasilkan tekanan injektor sebanyak 6 watt. Lanjut, di sini ada sistem common rail diesel. Common rail menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyalurkan solar ke pipa utama. Tekanan bisa mencapai 1.500 sampai 2.000 bar dan diatur oleh ECU atau ECU untuk setiap injektor. Kelebihannya pembakarannya ini lebih bersih dan tenaganya ini lebih besar. Saya masukkan juga contoh perhitungannya. Misal tekanan relnya sama dengan 1800 bar atau sama dengan 180 megapascal. Lalu luas ujung injektornya sama dengan 1,5 mm kuadrat, maka sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Yang akan menghasilkan gaya semprot yaitu 180 dikali 10 pangkat 6 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6 yang akan menghasilkan gaya semprotnya itu 270. Lalu yang terakhir di sini ada sistem Bosch pump.
Diesel konvensional. Sistem ini memakai pompa mekanis dengan pelungar untuk menekan solar menuju injektor. Jumlah bahan bakarnya diatur oleh posisi kontrol, rak yang mengubah langkah pelungar. Kelebihannya tangguh, cocok untuk mesin berat, dan mudah diservis. Contoh perhitungannya juga saya masukkan. Misal tekanan pompanya sama dengan 400 bar atau sama dengan 40 megapascal. Luas pelungarnya ini 3 mm kuadrat yang dijadikan meter, yaitu 3 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Lalu gaya tekannya yaitu sama dengan P dikali A sama dengan 40 dikali 10 pangkat 6 dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 yang akan menghasilkan gaya tekan 120. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama dari setiap sistemnya. Oke, jadi yang pertama di sini ada karburator. Karburator ini adalah sistem pengabut bahan bakar pada mesin bensin lawas. Tugas utamanya itu mencampur bensin dan udara dalam rasio yang tepat sebelum masuk ke silinder. Komponen dan fungsinya itu ada pelampung atau float ditambah ruang pelampung yang menjaga level bensin di mangkuk karburator saat level turun, katup pengisi terbuka dan bensin masuk. Saat penuh, pelampung menutup katup. Lalu yang kedua ada venturi, bagian boleh yang menyempit pada jalur udara. Ketika udara lewat, kecepatan naik dan tekanan itu akan turun. Maka bensin tersedot dari semprotan jet ke aliran udara. Dan itu bisa disebut dengan efek Bernoulli. Lalu yang ketiga ada main jet, lubang berkalibrasi yang mengatur besarnya aliran bensin di putaran menengah atau. Lalu yang ketiga ada main jet, lubang berkalibrasi yang mengatur besarnya aliran bensin di putaran menengah sampai tinggi. Diameter jet menentukan jumlah bensinnya. Lalu yang keempat di sini ada jarum pelampung. Di beberapa karbu itu ada misalnya CV karburator. Ada jarum yang menempel pada slide. Posisi jarum mengontrol aliran bahan bakar relatif terhadap bukaan throttle. Lalu di sini juga ada pilot jet yang menyuplai bensin saat putaran atau bukaan kecil. Ada throttle valve atau butterfly membuka atau menutup aliran udara sehingga mengubah RPM-nya. Yang terakhir ada cope, memperkaya campuran saat mesin dingin atau mengurangi udara menambah. Lalu pada injeksi bensin atau electronic fuel injection itu komponen dan fungsinya itu ada pertama injektor, solenoid yang menyemprotkan bensin terukur ke intake atau port injection langsung ke ruang bakar. Ada sensor udara yang mengukur massa udara masuk sehingga ECU itu tahu berapa banyak bensin. Lalu yang kedua itu ada sensor udara yang mengukur massa udara masuk sehingga ECU tahu berapa banyak bensin yang dibutuhkan. Yang ketiga ada ECU atau Engine Control Unit, yaitu otak sistem, bisa dibilang otak sistem yang menerima input dari berbagai sensor seperti MAF, MAP, TPS, 02 atau lambda, coolant temp, crank, atau cam position. Lalu menghitung duty cycle injektornya, timing pengapiannya, dan kontrol idle-nya. Lalu ada pompa bahan bakar yang mensuplai bensin bertekanan konstan ke rail di sistem returnless. Tekanannya itu diatur oleh regulator di rail atau pompa. Yang kelima ada full pressure regulator. Ini kalau ada yang fungsinya itu menjaga tekanan injeksi lebih stabil. Pada beberapa desain modern regulator ada di pompa atau di rail. Nah, lanjut ke sensor oksigen, itu memberi feedback pembakaran kepada ECU untuk koreksi rasio udara bahan bakar. Yang terakhir ada throttle position sensor atau TPS.
Yang terakhir ada throttle position sensor atau TPS, coolant temp sensor, crank atau cam position sensor yang berguna untuk input penting untuk pengapian dan injeksi. Lalu pada common rail itu ada pertama pompa tekanan tinggi atau high pressure pump yang menaikkan tekanan bahan bakar sampai sangat tinggi, kisaran 2-3.000 bar atau lebih pada mesin modern. Lalu ada rail atau common rail, tabung reservoir yaitu tabung reservoir tekanan tinggi yang menyimpan bahan bakar bertekanan untuk semua injektor, menjamin tekanan konstan. Lalu ada injektor yang dikendalikan elektronik untuk menyemprot dengan presisi tinggi. Piezo injektor membuka lebih cepat dan dapat melakukan multi injection. Lalu ada sensor tekanan rail yang membuka umpan balik pressure ke ECU agar tekanan diatur sesuai beban. Terakhir ada ECU diesel yang berfungsi untuk menghitung timing injeksi, durasi, dan jumlah injeksinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi efisiensi sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama, tekanan semprotan bahan bakar itu sangat mempengaruhi kualitas atomisasi dan pembakaran. Yang kedua, rasio udara bahan bakar AFR campuran ideal menghasilkan tenaga maksimal dan emisi yang lebih rendah. Yang ketiga ada kondisi injektor dan filter bahan bakar. Kotorannya itu dapat menghambat aliran bahan bakar. Yang keempat ada injection timing, yaitu waktu penyemprotannya itu harus tepat agar pembakaran efisien. Yang kelima ada suhu mesin dan udara masuk yang mempengaruhi penguapan bahan bakar dan proses pembakarannya. 6. Perawatan rutin sistem bahan bakar yang menjaga performa, efisiensi, dan umur komponennya. Kesimpulannya, sistem penyaluran bahan bakar sangat mempengaruhi tenaga, efisiensi, dan emisi mesin. Mesin bensin modern beralih dari karburator ke injeksi elektronik, sedangkan mesin diesel kini menggunakan sistem common rail. Pemilihan sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan antara biaya, perawatan, dan efisiensi performa. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Baik, jadi sistem pelumasan dan pendinginan ini berfungsi menjaga mesin agar tetap bekerja optimal tanpa keausan dan panas yang berlebih. Keduanya ini sangat penting untuk umur panjang dan efisiensi mesin. Pelumasan ini mengurangi gesekan antar komponen, sedangkan pendinginan ini menjaga suhu kerja tetap stabil. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan terlebih dahulu. Sistem pelumasan ini adalah mekanisme yang menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergesekan. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi gesekan, mencegah kehausan, dan membantu pendinginan. Jenis sistem pelumasan yang umum itu ada pelumasan vertikal atau splash dan pelumasan paksa pressure fit. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dalam sistem pelumasan. Jadi perhitungan ini tuh menunjukkan bagaimana tekanan oli yang dihasilkan oleh pompa dapat memberikan gaya dorong untuk menyalurkan pelumas ke seluruh bagian mesin. Baik, di sini diketahui. Jadi di sini saya sudah mencari contohnya, bagaimana diketahui tekanan oli atau P sama dengan 350 kilopascal. Lalu diketahui juga luas lubang saluran olinya atau A
sama dengan 5 mm kuadrat, yaitu 5 kalau misalnya kita jadikan meter kuadrat, maka 5 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Nah, yang ditanya gaya dorong olinya atau F, maka penyelesaiannya itu F sama dengan P dikali A, yaitu tekanan oli dikali luas lubangnya. Berarti 350.000 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6, maka akan menghasilkan gaya dorongnya itu 1,75 N. Yang berarti tekanan oli sebesar 350 kPa itu menghasilkan gaya sebesar 1,75 Newton yang cukup untuk mengalirkan pelumas ke bagian yang membutuhkan. Lanjut kita ke sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan ini adalah suatu sistem pada mesin yang berfungsi mengatur dan mempertahankan suhu kerja mesin agar tetap berada pada kondisi optimal dengan cara menyerap, memindahkan, dan membuang panas berlebih yang dihasilkan selama proses pembakaran. Sistem ini juga mencegah terjadinya overheating atau panas yang berlebih maupun suhu yang terlalu rendah sehingga proses kerja mesinnya itu dapat berlangsung secara efisien. Komponen mesinnya itu lebih awet serta performa mesinnya ini akan tetap stabil. Melalui pengendalian suhu yang tepat, sistem pendingin juga membantu menjaga kestabilan pelumasan, efisiensi bahan bakar, dan mengurangi resiko kerusakan pada komponen penting seperti piston, silinder, dan kepala silinder. Dengan demikian, sistem pendingin ini memiliki peranan vital dalam memastikan mesin dapat bekerja secara aman, efektif, dan umur. Demikian, sistem pendinginan memiliki peranan vital dalam memastikan mesin dapat bekerja secara aman, efektif, dan berumur panjang. Lalu di sini saya masukkan lagi contoh perhitungannya. Perhitungan contoh kedua yaitu tentang sistem pendinginan. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah massa air yang diperlukan untuk menyerap panas dari mesin agar suhunya itu tetap stabil. Jadi misal kalor yang harus dibuang mesin ini sama dengan 50.000 Joule. Kapasitas panas airnya ini sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada kenaikan suhu air atau delta T-nya ini sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanya massa air pendinginnya, maka penyelesaiannya itu sama dengan M sama dengan Q dibagi C dikali delta T. Jadi 50.000 dibagi atau per 4.200 dikali 10 sama aja dengan 50.000 per 42.000. Maka menghasilkan M-nya ini sama dengan 1,19 kg. Yang artinya diperlukan sekitar 1,19 kg air pendingin untuk menyerap panas sebesar 50.000 Joule dari mesin agar suhunya tetap terkendali. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangannya. Untuk sistem pendinginan, keunggulannya itu menjaga suhu mesin tetap stabil saat beroperasi dan mencegah kerusakan akibat panas yang berlebih, juga meningkatkan efisiensi dan umur mesinnya. Tetapi kekurangannya itu perlu perawatan rutin pada radiator dan cairan pendinginnya, dan resiko kebocoran pada sistem cairan, juga pendinginan udara kurang merata dan lebih berisik atau bising. Untuk sistem pelumasan, keunggulannya itu dapat mengurangi gesekan dan keausan komponen mesin, membantu mendinginkan bagian mesin yang bergesekan juga,
dan membersihkan kotoran dari ruang mesin. Tetapi kekurangannya itu dia ini memerlukan perawatan rutin seperti penggantian oli dan resiko kebocoran olinya dan memiliki resiko kebocoran oli yang menurunkan tekanan. Juga oli kotornya ini dapat menyebabkan sumbatan saluran pada pelumasan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem pendingin dan sistem pelumasan. Jadi pada sistem pendinginan itu komponen pertamanya ada radiator, yaitu tempat membuang panas dari cairan pendingin. Coolant yang panas masuk, didinginkan lalu kembali ke mesin. Yang kedua ada water pump atau pompa air yang memompa cairan pendingin agar bersirkulasi ke seluruh bagian mesin. Yang ketiga ada water jacket yang berfungsi saluran airnya itu di dalam blok mesin. Lalu yang ketiga ada water jacket, saluran air di dalam blok mesin dan kepala silinder. Di sini coolant itu menyerap panas dari mesin. Yang keempat ada termostat, yaitu katup otomatis yang membuka atau menutup aliran coolant. Mesin dinginnya pada mesin dingin, termostat tertutup, air hanya berputar di mesin supaya cepat panas. Ketika mesin panas, termostat akan terbuka air ke radiator untuk didinginkan. Lalu ada fan atau kipas radiator yang membantu mendinginkan radiator dengan mengalirkan udara melalui sirip radiator. Yang terakhir ada bypass pipe. Yang terakhir untuk jalur alternatif coolant ketika termostat masih tertutup supaya sirkulasinya tetap berjalan di dalam mesin. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang komponen yang ada pada sistem pelumasan. Yang pertama itu ada oil pan atau bak oli, wadah oli di bagian bawah mesin sebelum dipompa kembali. Yang kedua ada oil strainer, saringan kasar oli yang menyaring kotoran kasar pada oli sebelum masuk ke pompa oli. Lalu ada oil pump atau pompa oli yang memompa oli ke seluruh bagian mesin agar semua komponen mendapat pelumasan. Lalu ada oil filter yang menyaring kotoran halus pada oli sebelum disirkulasikan ke mesin. Oil pressure switch yaitu sensor tekanan oli yang mengirim sinyal ke indikator dashboard jika tekanan oli rendah. Lalu ada dipstick yaitu pengukur level oli. Batang pengukur untuk mengecek jumlah oli di bak oli secara manual itu disebutnya dipstick. Jadi kesimpulannya, sistem pelumasan dan pendinginan bekerja saling mendukung dalam menjaga mesin tetap awet dan efisien. Pelumasan mengurangi gesekan dan panas internal, sedangkan pendinginan mengontrol suhu mesin agar tetap optimal. Perawatan rutin oli dan cairan pendingin sangat penting untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan dini. Baiklah, kita sampai pada materi yang terakhir yaitu sistem transmisi manual dan matic. Untuk pengertiannya, sistem transmisi ini merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga pada kendaraan. Fungsinya adalah menyalurkan tenaga dari mesin menuju roda penggerak agar kendaraannya itu dapat bergerak. Selain itu, transmisi mengatur besarnya torsi
Selain itu, transmisi mengatur besarnya torsi dan kecepatan yang dihasilkan mesin sesuai kebutuhan jalan. Terdapat dua jenis utama, transmisi manual (MT) dan transmisi otomatis atau matic, dengan cara kerja yang berbeda. Fungsi sistem transmisi yang pertama, meneruskan tenaga dari mesin ke roda penggerak secara efisien. Yang kedua, mengubah momen torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan kendaraan. Ada misalnya saat menanjak, melaju, atau berhenti. Yang ketiga, memungkinkan kendaraan mundur dengan arah rotasi roda yang berlawanan. Yang keempat, memutus tenaga sementara antara mesin dan roda ketika perpindahan gigi dilakukan. Yang kelima, itu menyesuaikan beban kerja mesin agar tetap efisien pada berbagai kondisi jalan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama pada sistem transmisi matic dan manual. Saya akan menjelaskan yang manual terlebih dahulu. Komponen utama pada transmisi manual yang pertama itu ada kopling yang memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi saat pedal itu diinjak, tenaga mesin itu akan terputus sehingga gigi bisa diganti tanpa merusak gear. Yang kedua, jadi saat pedal diinjak, tenaga mesin itu akan terputus sehingga gigi besi diganti tanpa merusak gear. Yang kedua ada input shaft, yaitu poros yang menerima tenaga dari mesin. Ini poros pertama yang mulai berputar saat kopling terhubung. Yang ketiga ada gearbox atau rumah roda-roda gigi yang terdiri dari berbagai ukuran yang mengatur rasio kecepatan dan torsi. Disinilah penyesuaian tenaga dan kecepatan itu terjadi. Yang keempat ada shift fork dan lever. Bagian ini yang menggerakkan gigi atau gear saat pengemudi mengoper tuas transmisi. Tuas mengontrol fork untuk memindahkan posisi gear. Lalu ada output shaft, yaitu poros keluaran yang mengirim tenaga dari gearbox menuju gardan atau roda. Yang keenam ada synchronizer, yaitu fungsinya untuk menyamakan putaran gigi saat perpindahan berlangsung. Fungsinya itu agar perpindahan gigi halus dan tidak berbunyi gerusuk atau seret gitu deh. Lalu pada komponen utama transmisi matic, yang pertama itu ada torque converter atau torque converter, yaitu untuk pengganti kopling yang menghubungkan dan memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi menggunakan fluida, memungkinkan mobil berhenti tanpa mematikan bensin. Yang memungkinkan mobil berhenti tanpa mematikan mesin. Yang kedua itu ada planetary gear set, yaitu sistem roda gigi khusus yang memungkinkan perubahan rasio secara otomatis. Ini merupakan inti dari sistem transmisi matic. Yang ketiga ada hydraulic system, yaitu untuk mengatur tekanan oli untuk menentukan kapan perpindahan gigi terjadi. Tekanan oli itu bekerja seperti tangan yang mengoper sistem. Yang keempat ada Transmission Control Unit atau TCU, yaitu komputer yang mengatur proses perpindahan gigi berdasarkan sinyal sensor, kecepatan, throttle, suhu, dan beban mesin. Yang kelima, lalu yang terakhir ada oil cooler yang fungsinya itu untuk mendinginkan oli transmisi agar suhu tetap stabil dan performanya jadi tetap bagus. Transmisi otomatis itu juga sangat bergantung pada temperatur olinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan pada sistem transmisi.
Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan yang ada pada sistem transmisi. Rasio gigi itu digunakan untuk menentukan jadi saya di sini akan menjelaskan perhitungan tentang rasio gigi. Karena rasio gigi itu digunakan untuk menentukan seberapa besar torsi dan kecepatan yang dihasilkan dari tiap gigi transmisi. Lalu rumusnya itu rasio gigi sama dengan jumlah gigi pada roda penggerak dibagi jumlah gigi pada roda yang digerakkan. Jika roda giginya itu memiliki 20 gigi, jadi jika roda gigi penggeraknya itu memiliki 20 gigi dan roda yang digerakkan memiliki 40 gigi, maka sama aja kayak 40 dibagi 20, jadi hasilnya itu 2:1. Lalu di sini ada juga rumus kecepatan kendaraan, yaitu V sama dengan N dikali P dikali D dibagi 60 dikali I dikali 1000, di mana V-nya itu kecepatan kendaraan dengan satuan kilometer per jam, lalu N-nya itu adalah putaran mesin atau RPM, yang ketiga ada diameter roda dengan satuan M, lalu ada N yaitu putaran mesin dengan satuan round per meter. Lalu ada N yaitu putaran mesin, ada D yaitu diameter roda dengan satuan meter, lalu I itu rasio total transmisi. Jadi contoh misalnya ada N sama dengan 3000 RPM, D-nya itu 0,6 meter dan I-nya itu misalnya 4, maka kita akan masukkan sesuai dengan rumus. Jadi V sama dengan 3000 dikali 3,14 karena bukan kelipatan 7, jadi kita pakai P-nya ini yang 3,14 ya. Lalu dikali 0,6 dibagi 60 sesuai dengan rumusnya, dan dikali I yaitu 4 dikali 1000 sesuai dengan rumusnya juga, maka akan menghasilkan 23,55 km per jam untuk kecepatan kendaraannya. Rasio gigi ini digunakan untuk menentukan seberapa besar torsi dan kecepatan yang dihasilkan dari tiap gigi transmisi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi manual dan sistem transmisi matic. Maka saya akan Lalu di sini saya akan menjelaskan yang transmisi manual terlebih dahulu. Keunggulannya itu ada efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi, yang kedua struktur lebih sederhana dan biaya perawatannya itu lebih murah. Yang ketiga ada dapat mengontrol performa kendaraan dengan lebih presisi. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan tenaga dan keterampilan saat mengemudi. Yang kedua kurang nyaman di lalu lintas padat, dan yang terakhir itu memiliki risiko kesalahan perpindahan gigi. Lalu di transmisi matic, keunggulannya itu pertama nyaman dan mudah dioperasikan. Yang kedua perpindahan giginya itu lebih halus dan otomatis. Yang ketiga cocok untuk kondisi jalan perkotaan, berarti jalan yang lebih mulus dan tidak berlubang-lubang ya. Lalu kekurangannya itu dia lebih boros bahan bakar, perawatan dan suku cadangnya juga lebih mahal, dan struktur sistemnya itu lebih kompleks. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbandingan kerja sistem transmisinya. Untuk transmisi manual, dia itu bekerja dengan memanfaatkan kopling. Sistem transmisi manual, dia itu bekerja dengan memanfaatkan kopling dan tuas persneling untuk memindahkan gigi secara mekanis. Pengemudi harus menekan pedal kopling agar tenaga dari mesin terputus sementara. Lalu memindahkan gigi sesuai kebutuhan, kecepatan, dan torsinya. Sistem ini memberi kendali penuh kepada pengemudi atas tenaga dan akselerasi kendaraan. Sedangkan di transmisi otomatis itu menggunakan torque converter, planetary gear set,
dan sistem hidrolik untuk memindahkan gigi secara otomatis tanpa perlu kopling manual. Jadi saat kecepatan kendaraan berubah, sistem itu akan menyesuaikan dengan sendirinya rasio gigi itu. Jadi saat kecepatan kendaraan itu berubah, maka sistem itu akan menyesuaikan rasio giginya sendiri berdasarkan tekanan oli dan beban mesinnya. Jadi hal ini tuh membuat perpindahan gigi terasa lebih halus dan efisien untuk penggunaan di lalu lintas yang padat. Pada dasarnya, transmisi manual ini lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dan memberikan tenaga lebih langsung. Sedangkan transmisi otomatis ini lebih unggul dalam kenyamanan dan kemudahan pada penggunanya atau pengemudinya. Nah, berarti pemilihan sistemnya ini tergantung pada kebutuhan pengendaranya. Apakah mengutamakan kendali dan efisiensi, ya berarti dia memakai sistem transmisi manual, atau dia lebih mengutamakan kenyamanan dan kemudahan berkendaranya, berarti dia memakai sistem transmisi otomatis. Nah, untuk cara kerja sistem transmisi manual dan matic, cara kerja transmisi manual ini bekerja dengan sistem kopling dan tugas persneling untuk mengatur tenaga mesin yang diteruskan ke roda. Nah, cara kerja transmisi manual ini tuh, transmisi manual bekerja dengan sistem kopling dan tuas persneling untuk mengatur tenaga mesin yang diteruskan ke roda. Setelah gigi dipilih, kopling itu bakal melepaskan perlahan agar tenaga kembali tersalurkan ke roda penggerak. Yang berarti kalau misalnya kita pakai mobil matic, mobil manual misalnya, jadi setelah gigi itu sudah dipilih, kopling itu kita lepaskan perlahan agar mobilnya itu bisa berjalan. Nah, rasio gigi rendah ini seperti gigi 1 dan 2 itu menghasilkan torsi yang lebih besar saat kendaraan mulai berjalan atau menanjak. Sedangkan rasio gigi tinggi itu seperti gigi 4 dan 5 digunakan untuk mencapai kecepatan tinggi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Lalu cara kerja pada sistem transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu menggunakan torque converter sebagai pengganti kopling untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, komponen ini bekerja berdasarkan tekanan fluida atau oil transmisi yang menghubungkan putaran mesin dengan roda tanpa perlu menekan pedal koplingnya. Jadi kalau misalnya sistem mobil matic itu dia tanpa perlu kita tekan koplingnya, dia akan berjalan. Jadi pada mobil matic itu tidak menggunakan kopling karena dia akan bekerja berdasarkan tekanan fluidanya yang menghubungkan putaran mesin itu dengan roda. Di dalamnya itu terdapat planetary gear set. Di dalamnya itu terdapat planetary gear set, yaitu sistem roda gigi yang dapat mengubah rasio kecepatan dan torsi secara otomatis, tergantung pada kecepatan kendaraan dan beban mesinnya. Ketika kendaraan itu berakselerasi, tekanan olinya itu meningkat dan menyebabkan perpindahan gigi yang lebih tinggi secara otomatis. Kesimpulannya, sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda serta mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan kendaraan. Transmisi manual menawarkan efisiensi dan kendali penuh bagi pengemudi, sedangkan transmisi otomatis memberikan kenyamanan dengan perpindahan gigi yang lebih halus. Keduanya ini memiliki keunggulan masing-masing dan digunakan sesuai kebutuhan serta Keduanya ini memiliki keunggulan masing-masing dan digunakan sesuai kebutuhan serta karakter kendaraan. Nah, itu dia beberapa materi yang sudah saya review kembali. Semoga dapat menambah wawasan bagi yang menonton dan dapat menjadi pembelajaran juga.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.